Selamat datang pemirsa pada program On Target. Kali ini pada episode buku Korintus dengan tema menjadi ciptaan baru, New Creation. Nah, kita sudah membahas 2 kali pada tema ini menjadi ciptaan baru. Tentunya seluruhnya diambil dari 2 Korintus pasal 5. Dan kita juga tidak akan keluar dari konteksnya, karena kalau kita keluar dari konteksnya akan menjadi pretext. Pretext artinya tidak menjadi seperti apa yang dimaksudkan firman tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang karakteristik yang ketiga. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-16, dia berkata bahwa kita harus dikatakan tidak lagi melakukan penilaian menurut ukuran manusia, tapi menurut ukuran Tuhan. Ada 2 peristiwa yang kita bisa belajar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Seringkali pemirsa, kita melakukan penilaian-penilaian berdasarkan apa yang merupakan pertimbangan kita yang terbaik. Ada reason ataupun ada pertimbangan sesuai dengan apa yang kita anggap terbaik. Padahal mungkin apa yang kita anggap terbaik bukan yang terbaik menurut anggapan Tuhan. Ada 2 contoh bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita tentang jangan melakukan penilaian secara manusiawi, tetapi bagaimana Tuhan melakukan penilaian. Yang pertama, Tuhan memberikan contoh di dalam Yohanes 8. Ketika Yesus diperhadapkan kepada satu perempuan yang kedapatan berzina, dan mereka yang membawa perempuan ini bertanya ataupun menyatakan pendapat kepada mereka, kepada Yesus, bahwa apa menurut pendapatmu dengan orang yang berzina ini? Tuhan tidak menjawab, dia hanya menulis di tanah. Dan tidak usah bertanya apa yang ditulis di tanah, karena firman Tuhan juga tidak memberitahu kepada kita apa yang ditulis di tanah. Tapi sebetulnya kalau mereka orang-orang Yahudi tahu sekali bahwa seseorang yang menulis dengan jari itu adalah Allah sendiri. Karena mereka mendapatkan cerita ataupun sebuah culture atau budaya bahwa di masa yang lalu Tuhanlah yang membuat 10 perintah Allah dengan jari-jarinya sendiri. Nah, pemirsa, ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina, Yesus hanya menulis di tanah dan kemudian dia hanya berkata, yang tidak berdosa hendaklah yang pertama kali melakukan pelemparan batu kepada perempuan ini. Dan satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu dan tidak ada yang tersisa. Yesus pun kemudian bertanya kepada perempuan itu, di mana mereka? Perempuan itu menjawab, mereka sudah pergi Tuhan. Dan Yesus juga berkata, aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pemirsa, seringkali kalau kita mendapati peristiwa kejadian seperti ini, kita langsung mungkin dengan menghakimi orang-orang seperti kayak gini. Oh, orang kayak gini udah gak berguna. Orang seperti ini tidak ada gunanya lagi. Orang seperti ini adalah sampah masyarakat. Tapi perhatikan baik-baik. Di mata Tuhan, orang-orang seperti begini berguna. Di mata Tuhan, orang-orang seperti inilah yang harus diangkat dan diselamatkan.
Nah, contoh kedua di Yohanes 4 ketika Yesus berjumpa dengan perempuan di sumur di Samaria. Perempuan ini sudah berganti-ganti suami sampai 5 kali. Pemirsa, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan ini, Yesus menawarkan air hidup yang terus berbuah sampai kepada kehidupan yang kekal. Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Walaupun tanda petik mungkin secara di masyarakat, orang ini pun orang-orang yang sudah tidak berguna. Kawin, cerai, moralnya rendah, dan mungkin tidak dipandang mata di masyarakat. Tapi perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Seisi desanya berhasil dimenangkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari seorang yang tidak bermoral, Tuhan pakai menjadi penginjil yang luar biasa. Catat baik-baik, pemirsa. Jangan lakukan penilaian menurut ukuran manusia. Tapi lakukanlah penilaian bagaimana Tuhan melihat, menimbang, dan mempertimbangkan. Apakah kita mau menjadi satu ataupun ciptaan baru? Maka lakukanlah penilaian menurut bagaimana Tuhan menilai orang-orang di sekitar kita. Bukan berdasarkan judgment ataupun pertimbangan manusia semata-mata. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan contohnya seperti Yesus lakukan. Dia benar-benar totalitas melakukan yang terbaik. Menilai dengan cara Tuhan menilai. Dan saya percaya dengan melakukan penilaian ini, kita akan membawa banyak jiwa yang menurut orang tidak berguna, tapi menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa mereka akan menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa bagi Tuhan. Demikianlah pembahasan kita, pemirsa, pada kali ini. Dan kita akan membahasnya dalam seri yang lain, menuntaskan karakteristik yang keempat dan kelima pada pembahasan berikutnya. Sampai berjumpa pada program On Target berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.